Dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. A. Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Roger H. Solatu berpendapat bahwa negara dipahami sebagai badan agensi atau kewenangan otoriti yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Unsur-unsur negara terdiri atas rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat. Menurut teori modern yang berkembang hingga saat ini, terdapat dua bentuk negara, yakni negara kesatuan dan negara serikat atau federasi. Melalui proklamasi 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan adanya negara baru kepada dunia, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun faktor-faktor penting pembentuk bangsa Indonesia yaitu 1. Adanya persamaan nasib, 2. Adanya keinginan bersama untuk merdeka, 3. Adanya kesatuan tempat tinggal, 4. Adanya cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sebagai suatu bangsa. B. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. BPUPKI atau dalam bahasa Jepang bernama Dokuritsu Junbitsu Sakai dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada tanggal 1 Maret 1945. Tujuan sidang BPUPKI adalah membahas bentuk negara Indonesia serta merumuskan dasar negara Indonesia. Bentuk negara kemudian disepakati yaitu NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. PPKI kemudian dibubarkan dan dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang diresmikan pada 29 Agustus 1945 dan diketuai oleh Kasman Singodimojo. Pada 3 November 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat mengenai pembentukan partai politik. Maklumat yang ditandatangani Wakil Presiden Muhammad Hatta ini memberi kesempatan kepada rakyat seluas-luasnya untuk mendirikan partai-partai politik. Sejak 27 Desember 1949, berdasarkan perjanjian Konferensi Meja Bundar, Negara Kesatuan Republik Indonesia berubah bentuk menjadi Negara Serikat atau RIS. Pada masa awal Republik Indonesia Serikat ini, terjadi sejumlah pemberontakan yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. 1. Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA, 2. Pemberontakan Andi Aziz, dan 3. Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Pada masa demokrasi liberal ini, terjadi sejumlah pemberontakan yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu diantaranya 1. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia di Kalimantan, 2. Pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau Perjuangan Rakyat Semesta Gerakan Permesta. Pada masa Orde Baru, sistem pemerintahan tetap berdasarkan UUD NRI tahun 1945, yaitu sistem presidensial, yaitu presiden menjadi penyelenggara negara bantuan para menteri. Adanya pembaruan politik pada masa reformasi dapat dilihat dari berbagai kebijakan yang berhubungan dengan kebebasan berpolitik. 1. Kemerdekaan pers, 2. Kemerdekaan membentuk partai politik, 3. Terselenggaranya pemilu yang demokratis, 4. Pembebasan narapidana politik dan tahanan politik.